Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas dan semangat selalu. Sebelum kita masuk ke dalam video dokumenter kita kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, kelompok 2 dari mata kuliah kewarganegaraan, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhan Alfianto, Saudara Aditya Arifin, Muhammad Al-Badrut Tamam, Saudara Arafan Nabil, dan juga Saudari Fania Adiuta Hardadi. Dalam video dokumenter kali ini, kami kelompok 2 mengambil sebuah tema, apakah vaksinasi yang ada dalam Indonesia ini merupakan hak ataukah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Sebelum lanjut ke dalam video kita kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang aksiologi kewarganegaraan, yakni negara dan warga negara, hak asasi manusia, semacamnya, di mana negara dan warga negara memiliki hubungan yang sangat erat, dengan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Di Indonesia seringkali terjadi masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang disebabkan karena adanya kesenjangan antara peranan warga dengan negaranya, dimana salah satu masalah yang lagi booming saat ini adalah mengenai vaksinasi, dimana masih ada keraguan dari beberapa warga, apakah vaksinasi ini aman ataukah tidak, apakah vaksinasi ini merupakan hak ataukah tuntutan, dengan kata lain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Adapun mengenai hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seorang warga negara mendapatkan haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimiliki terhadap negaranya. Hak merupakan sesuatu yang tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Karena seseorang berhak, maka dia mempunyai hak atas hal-hal yang mendasar melekat yang ada pada dirinya sebagai manusia, yang terdiri dari kodratnya berupa jiwa dan raga, sifat kodratnya berupa makhluk individu dan makhluk sosial, dan juga kedudukan kodratnya, yakni sebagai makhluk atau hamba daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan 3 kondisi dasar dalam penerapan hak asasi manusia, bahwa 3 kondisi dasar yang diperlukan tersebut adalah untuk sebuah doktrin hak asasi manusia. Pertama, manusia seperti harus diakui sebagai memiliki nilai. Yang kedua, pengakuan ini harus diberikan ekspresi hukum, sehingga akhirnya status hukum ini harus dijamin oleh otoritas politik. Adapun undang-undang yang mencakup tentang HAM ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana isinya adalah menegaskan kebebasan dasar manusia sebagai berikut, di mana ada hak untuk hidup, hak berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak turut serta, hak wanita, dan juga hak anak. Di dalamnya juga diatur kewajiban dasar bagi warga negara Indonesia, yang mana setiap orang di wilayah Indonesia berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dan juga setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, agama, dan tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, maka setiap orang tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik, mungkin itu adalah penjelasan singkat saya sebagai ketua kelompok dalam video dokumenter kali ini yang telah menjelaskan mengenai hak warga negara, hak asasi manusia secara singkat tadi. Baiklah, mungkin itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai aksiologi kewarganegaraan, negara dan warga negara serta hak asasi manusia. Sebelum lanjut ke dalam video, izinkan saya untuk berbagi beberapa pantun yang mungkin akan mampu menambah semangat kita sebagai warga negara dan mampu merubah kita menjadi warga negara yang baik. Langsung saja, bunga melati maunya wangi didapatkan di Rusia, kan selalu kulindungi tanah airku Indonesia. Jalan-jalan ke pantai kuta, ke toko buku beli peta. Ayo kita berlomba-lomba menunjukkan semangat Indonesia. Jalan-jalan keliling Asia, mengenal banyak ragam budaya. Jangan mengaku anak Indonesia jika tidak bisa menjaga budaya bangsa. Baiklah, sekian dari saya. Langsung saja mari kita saksikan video dokumenter dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Gimana kemarin kan kita janji buat vaksin besok. Gimana kamunya, bisa apa enggak Ahyar? Besok ya, tapi gimana ya, aku lihat di berita banyak loh yang sudah divaksin itu ada yang langsung lumpuh, pingsan. Setelah divaksin itu ada yang beberapa menit kemudian langsung pingsan. Bahkan ada juga yang alergi sampai mengakibatkan kematian. Ada sampai ketika sudah divaksin beberapa hari kemudian itu meninggal dunia. Saya takut mau vaksin, tapi Terus alasan kenapa kamu nggak mau vaksin Ahyar? Kan ya nggak mungkin pemerintah tuh mematikan warganya sendiri atau penduduknya sendiri atau masyarakat sekitar lah. begini loh, kan memang tidak mungkin pemerintah itu mau mematikan warganya sendiri, tapi vaksin itu tidak, ketika kita mendapatkan dosis dari vaksin itu, misalnya kita sudah vaksin kena alergi atau langsung pingsan, tidak ada jaminan untuk penyembuhannya. Nah, itu mengakibatkan uang kita bisa terkuras kembali ke rumah sakit. Begitu. Kan tidak tahu kita setelah vaksin kita akan merasa apa, bisa aman-aman apa tidak ada jaminannya. Begitu. Nah jadi intinya itu vaksinasi tuh kan diharuskan di pemerintah, itu diwajibkan vaksinasi. Misal ada orang yang nggak mau vaksin itu gimana? Ya, ini kan vaksinasi COVID itu salah satu upaya untuk pencegahan preventif. Selama ini itu penyakit influenza apapun tuh nggak ada obatnya yang spesifik. Misal kayak TBC sudah ada obat anti TBC, hepatitis ada obat anti hepatitis. Nah, influenza itu nggak ada yang spesifik bisa langsung ke targetnya sehingga bisa langsung mengobati. Jadi vaksin itu perlu untuk membentuk kekebalan dan mencegah, itu yang paling penting. Nah, selama ini programnya pemerintah itu salah satu yang diutamakan vaksin, karena kalau sudah masuk ke fase pengobatan itu dikhawatirkan dari segi biaya juga banyak, dari segi tenaga juga. Kemarin waktu ada lonjakan kasus itu juga kolaps semua. Jadi ini untuk mencegah lonjakan kasus yang selanjutnya. Nah, lebih baik kita punya kekebalan semua. Nah, kekebalan yang diperlukan itu kekebalan nggak cuma 1-2 orang, tapi kekebalan individu. Karena kalau kekebalan masyarakat. Karena kalau semakin banyak masyarakat yang sudah kebal,
insya Allah nanti ya banyak yang sehat lah, nggak saling menularkan, nggak saling membentuk mutasi virus-virus baru, nggak semakin apa istilahnya, nggak terkendali. Jadi itu yang diupayakan sekarang. Nah, sebagai apa warga yang baik ya, warga negara yang ini sama program pemerintah ya, sebaiknya kita mensukseskan, menanggapi, ikut serta untuk itu tadi, biar enggak semakin terjadi apa istilahnya, kolaps. Fasilitas kesehatan bisa kolaps kalau misalkan semakin banyak yang sakit kayak gitu. Terus untuk persyaratan vaksin itu apa saja untuk persyaratan vaksinasi? Karena vaksin ini juga baru ya, penyakitnya baru, vaksinnya juga baru. Jadi selama hampir 1 tahun kemarin memang banyak guideline yang berubah-ubah. Jadi dari awal itu diutamakan yang nakes dulu, karena nakes yang garda terdepan. Terus setelah itu yang paling rentan itu lansia, akhirnya lansianya diwajibkan semua. Terus masyarakat yang sehat diwajibkan juga. Nah sekarang untuk beberapa penyakit itu juga sudah banyak pelonggaran, bahkan hampir semua sudah terbukti tidak ada masalah kalau divaksinasi. Jadi penderita penyakit menahun, penyakit autoimun atau penyakit yang berat-berat, tapi kalau misalkan terkontrol baik ya bisa diberikan. Yang terakhir kemarin malah kebijakannya anak-anak usia 6-11 tahun sudah keluar kebijakannya, karena itu ini kita mau hidup normal lagi kan, kayaknya nggak mungkin kalau semuanya itu semua serba online terus ya, kasihan ya yang anak-anak akhirnya yang usia 6-11 tahun sudah terbukti aman. Nah ini sekarang divaksinasi untuk persiapan bisa sekolah lagi. Untuk penyakit-penyakit yang menahun, diabetes, jantung, ginjal, terus kanker itu juga bisa divaksinasi. Nah nanti pilihan vaksinasinya bisa disesuaikan, bisa konsultasi dulu ke dokter yang merawat sebelumnya, jadi dipilih yang aman. Vaksin kan ada komponennya yang vaksin mati itu yang sudah banyak kita pakai selama bertahun-tahun kemarin tuh, sudah banyak diuji coba yang vaksin yang inactivated itu, contohnya Sinovac, Sinovac itu yang inactivated. Ya udah, mungkin itu saja Bu Dokter, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Nabil dari kelompok 2 yang akan mengisi bagian dari tugas kelompok kami, yaitu mereaksi video tentang video yang telah dipaparkan di atas. Ya, saya di sini dengan Ibu. Silakan Bu, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis Windarti. Saya ibu rumah tangga yang ingin menanggapi masalah banyaknya penolakan vaksinasi COVID-19 saat ini. Ya, di sini dengan Ibu Lilis Windarti ya. Bu, bagaimana tanggapan Anda tentang video yang telah saya kasih tahu tadi? Ya, mungkin kurangnya informasi di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang ketakutan dengan adanya vaksinasi saat ini. Banyak berita-berita yang habis vaksinasi jatuh sakit, meninggal. Jadi sepertinya alam menjadi momok di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menolak untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, bagaimana tanggapan Ibu tentang warga tersebut ya, ketika dia takut karena dia tidak kuat untuk membayar biaya rumah sakit jikalau dia terkena dampak negatif dari vaksin tersebut. Bagaimana tanggapan Anda?
harusnya lebih banyak pemberitaan atau pencerahan kepada masyarakat yang mungkin banyak juga yang belum tahu efek-efek dari vaksinasi tersebut. Maka untuk itu harus lebih banyak penyuluhan atau pemberitaan yang positif tentang adanya vaksinasi tersebut. Kemudian untuk solusi Ibu sendiri mengenai kekhawatiran warga tersebut bagaimana Ibu? Ya, mungkin untuk vaksinasi itu atau sasarannya adalah yang kondisi badan sehat, jadi yang punya penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, sementara jangan divaksin dulu karena takut efeknya nanti terjadi sakit yang malah membuat pasien itu menderita ya. iya. Jadi harus badan kita fit terlebih dahulu ya Bu. Iya. Jadi Kemudian apakah kita kan kebanyakan biasanya orang-orang untuk menganjurkan kita sarapan terlebih dahulu sebelum vaksin. Nah, itu apakah memang membantu untuk melaksanakan vaksinasi untuk pasien tersebut? ya, memang kondisi kita kalau mau mendapatkan vaksin harus kita dalam keadaan fit, yaitu sarapan dulu. Jadi badan kita nantinya tidak tambah parah atau tambah lemah karena dengan dimasukkan virus ke tubuh kita. Ya, terima kasih Bu Lilis Windarti atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebagai warga Indonesia harus menerapkan Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena telah dimusyawarahkan sebelumnya dan bersatu untuk melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Badru Tamam dari kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya mempunyai bagian tentang membuat video reaksi dari pembahasan video dari menyimpang dan tidak menyimpang. Lah, tidak bertele-tele, marilah kita simak selanjutnya video reaksi dari saya. Apa pendapat Anda tentang video vaksinasi yang sebelumnya yang berdurasi 5 menit? Bagaimana pendapat Anda? Silakan. Oh, itu terkait dengan beberapa berita yang ada baik di media internet maupun media sosmed. Banyak berita-berita terkait negatifnya orang yang vaksin, yaitu diantaranya ada yang setelah vaksin meninggal dunia, ada yang setelah vaksin terkena stroke, dan banyak lagi berita-berita terkait vaksinasi yang begitu digoreng oleh media. Padahal vaksinasi sudah diprogram oleh pemerintah dan juga sudah lolos dari uji tes kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sudah aman. Bahkan pemerintah melalui MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga memfatwakan bahwa vaksin itu halal. Saya harap dan saya himbau kepada semua masyarakat untuk tidak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut, karena saya sendiri sudah membuktikan untuk melakukan vaksinasi. Sudah 2 kali dosis saya lakukan vaksinasi pada bulan Maret 2021 kemarin, dan alhamdulillah saya sendiri tidak mengalami hal-hal yang seperti diberitakan tadi atau yang ada di video tadi.
kita kan bernegara di negara Indonesia yang sudah mempunyai pemerintahan yang sah. Tidak mungkin pemerintahan Indonesia melakukan atau mengambil keputusan yang sangat merugikan masyarakat. Dan terbukti pemerintah kita juga didukung oleh para ulama, baik tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, NU Muhammadiyah yang terbesar di Indonesia. Mereka, beliau-beliau, para ulama, para kiai juga ikut dalam program vaksinasi. Nah, kenapa masih begitu masifnya berita miring tentang vaksinasi? Satu, sebelum melakukan vaksinasi, pemerintah juga menghimbau agar kondisi orang yang akan vaksinasi harus sehat, tidak boleh dalam keadaan sakit. Makanya berdasarkan pengalaman saya ketika vaksinasi, sebelumnya itu dilakukan screening, ditanyai riwayat penyakit, kemudian sekarang apakah lagi sakit atau gimana. Jadi ketika orang yang melakukan vaksinasi itu di screening dan mengeluhkan beberapa penyakit, maka menjadi pertimbangan penting bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan dan tidaknya untuk suntik vaksinasi. Jadi saya rasa harus masyarakat yakin bahwa memang pemerintah sudah mengambil keputusan kebijakan yang sudah sangat baik untuk menghentikan penyebaran virus corona ini atau COVID-19. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Aduta Ardadi. Di sini saya sebagai bagian dari reaksi video. Baik, di sini saya sudah menemukan seorang responden yang berada di samping saya untuk memberikan tanggapan terkait video tersebut. Dan sebelumnya mohon maaf, apakah Anda sudah vaksin? Ya, saya sudah vaksin. Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait video tersebut yang bahwasanya orang tersebut itu masih ragu untuk melakukan vaksin? Menurut saya, karena saya sendiri sudah divaksin, seharusnya tidak perlu ragu lagi. Karena pemerintah berusaha yang untuk terbaik kepada warganya. Selain itu, dengan kita divaksin, memudahkan kita bepergian. Karena persyaratan sekarang untuk masuk ke mall atau toko-toko sejenisnya diperlukan scan untuk masuk. Setelah itu dilihat bahwa pemerintah menjaga negaranya dari kasus COVID akan cepat selesai. Baiklah, karena memang kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya untuk mengikuti peraturan dari pemerintah agar kasus COVID di negara Indonesia segera membaik dan tidak melonjak lagi. Menurut Anda, dari penjelasan singkat terkait video tadi, termasuk sila keberapa? Menurut saya termasuk sila ketiga. Kenapa? Kenapa kok sila ketiga? Karena dengan rakyat bersatu terhadap peraturan pemerintah, semua permasalahan di negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Anda, apakah sudah benar pemerintah melakukan kebijakan terkait vaksinasi? Ya, pemerintah sudah benar. Dan sebagai warga negara yang baik, maka kita harus mematuhi kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana solusi Anda terkait video tadi yang dimana orang tersebut itu takut untuk divaksin? Setelah saya tonton video tadi, menurut saya belum proses divaksin, terdapat pengecekan lebih lanjut terhadap seseorang yang memiliki riwayat tertentu. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Farhan Alfianto.
Bagaimana menurut kalian setelah menyaksikan video dokumenter dari kami mengenai vaksinasi tersebut? Dari beberapa video yang telah tayang tadi dan juga beberapa reaksi dari warga sekitar, sekalipun ada dari dokter tadi yang menjelaskan mengenai vaksinasi. Dalam hal ini, apakah vaksinasi merupakan hak ataukah kewajiban bagi warga negara Indonesia? Kalau menurut saya, vaksinasi merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara Indonesia, di mana yang dimaksud hak di sini adalah demi kesejahteraan dan keamanan warga, demi kesehatan warga berhak untuk mendapatkan vaksinasi agar terhindar daripada penyakit COVID-19 yang ada baru-baru ini. Dan juga seiring dengan hak tersebut, hal itu juga merupakan keharusan atau kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini, dengan tujuan yang tak lain adalah untuk memutus rantai dari penyebaran virus COVID-19 tersebut. Hal ini juga sudah tercantum dalam undang-undang bahwasanya setiap warga negara harus patuh terhadap peraturan yang ada di negara tersebut, tak lain dan tak bukan tentang vaksinasi ini. Oleh karena itu, tak ada alasan lagi untuk memperdebatkan bagaimana vaksinasi itu aman ataukah tidak, karena sudah ada reaksi daripada beberapa orang yang telah divaksinasi dosis 1 dan dosis 2 bahwa vaksinasi yang ada di Indonesia ini benar-benar aman dan terpenuhi, bahkan teruji secara halal di Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu, marilah kita sebagai warga negara yang baik, mari kita sukseskan vaksinasi yang ada di Indonesia ini. Mari kita support pemerintah, jangan hanya bisa mengkritik tetapi tidak mampu memberikan solusi. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan mengenai vaksinasi yang ada di Indonesia ini, mengenai apakah vaksinasi tersebut termasuk hak bagi negara Indonesia, bagi warga negara Indonesia, ataukah menjadi kewajiban. Dan kesimpulan dari saya adalah keduanya, bahwasanya vaksinasi merupakan hak yang harus diberikan kepada warga Indonesia, sekaligus sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada warga negara Indonesia demi memutus rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dari kita mengenai vaksinasi kelompok kita. Apakah ada tambahan atau saran gitu dari kalian? Mungkin dari Mas Rafa, Mas Aditya, Mas Albat, atau Mbak Fania? Mungkin ada saran gitu untuk memperbagus atau udah cukup? Silakan. Mungkin saya rasa itu sudah cukup sih Mas, untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang kita ingin melakukan vaksinasi itu karena kekhawatiran mereka itu cukup. Dia tersebut sudah cukup, cuman ada sedikit tambahan. Pemerintah, tambahan dari saya itu mau masyarakat setuju atau tidak, pemerintah tetap mengharuskan vaksin, apalagi sekarang kayak masuk ke toko-toko besar itu mengharuskan untuk kayak scan sertifikat. Udah, itu aja dari saya. Baiklah, mungkin ini video singkat dari kami mengenai vaksinasi. Saya mewakili kelompok yang beranggotakan Saya Arafan Nabil Muhammad Syafi'i.
Saya Fania Dutar tadi. Saya Muhammad Al-Badrul Tamam. Dan saya sendiri Muhammad Farhan Lufianto. Kami Mahasiswa Unisa. mahasiswa Siap, Mas. siap untuk online dan offline.